Tapi ada hadis-hadis lain yang sahih yang melarang orang untuk masuk surga. Contohnya orang yang memutus silaturahmi, yang memecah belah. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita iza sholaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltu al halal wa haramtu al haram walam azid ala zalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita terjemahkan, An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari, dari Abi Abdillah yaitu Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa ada seseorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan laki-laki itu berkata, ara'aita iza sholaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram walam azin ala zalika syai'an adkhulul jannah. Jadi laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ya pendapatmu jika aku hanya melakukan sholat yang fardu saja, wasumtu Ramadan, dan hanya puasa Ramadan saja, wa halal tu halal, dan aku hanya memakan sesuatu yang halal, wa haram tu al haram, dan aku mengharamkan, menjauhi sesuatu yang diharamkan, walam azid ala zalika syai'an, dan aku gak pernah menambah selain itu, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nah, kata laki-laki itu. Jadi laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda jika aku hanya sholat 5 waktu saja, hanya puasa Ramadan saja, ya, dan hanya melakukan sesuatu yang dihalalkan saja dan menjauhi yang diharamkan saja, dan aku nggak pernah berlebih dari itu, apakah aku akan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, qala na'am. Maka Rasulullah bersabda, ya, artinya bahwa kamu akan masuk surga. Jadi hadis ini menceritakan bahwa meski kita hanya mendirikan salat saja, hanya puasa Ramadan saja, hanya melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh agama saja dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama, nah itu sudah cukup, kita masuk surga. Seperti itu. Nah, yang nanya ini, rojul yang nanya itu, laki-laki yang nanya itu, yaitu Nu'man, ya, Nu'man bin Qaukal, ya. Nu'man bin Qaukal itu dia mati syahid ketika perang Uhud. Dan Rasulullah itu menjuluki dia itu sebagai orang yang husnuzon kepada Allah, ya. Bahkan Rasulullah bersabda, inna Nu'man zonna billahi azza wa jalla khairan
fawajada inda zonnihi. Sesungguhnya Nu'man ini dia berprasangka baik terhadap Allah, ya. Dan akhirnya dia menemukan apa yang disangkakan kepada Allah tersebut. Fala qad ra'aituhu yata'u fi khadro'iha ma bihi araj, ya. Dan aku melihatnya sekarang sudah ada di surga. Seperti itu. Jadi Allah itu ana inda zonni abdi. Aku itu, firman Allah, sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau menyangka kita berprasangka bahwa Allah tidak adil, ya Allah akan tidak adil. Kalau Allah Maha Pemurah, kita berprasangka bahwa Allah Maha Pemurah, ya Allah Maha Pemurah. Sama dengan kita berdoa. Kalau kita berdoa nggak yakin Allah nggak yakin bahwa Allah akan mengasihi, ya nggak bakal dikasih. Makanya syarat doa itu harus yakin bahwa apa yang akan kita minta itu akan dikabulkan. Itu harus yakin, karena keyakinan itu prasangka kita kepada Allah. Karena prasangka kita kepada Allah bahwa Allah akan mengasihi kita, ya Allah akan mengasihi. Kalau kita udah suuzon, kayaknya ragu Allah mau ngabulin apa enggak, ya udah nggak bakal dikabulin. Jadi ana inda zonni abdi. Nah, ini salah satunya Nu'man. Nah, di sini kenapa yang bisa memasukkan ke surga yang disebut oleh si Nu'man itu hanya sholat dan puasa saja. Nah, kalau nggak haji gimana, ya kan? Kalau nggak zakat gimana? Karena haji itu berkaitan dengan syarat manistato'a, ya kan? Terus kalau zakat juga harus ada syarat kalau udah mencapai nisab dan haul. Nisab itu batasan jumlah, haul itu batasan waktu. Nah, kalau sholat dan puasa itu enggak tanpa syarat. Seperti itu, secara umum tanpa syarat. Sholat dalam keadaan kita musafir tetap harus sholat. Makanya diberi keringanan jamak, ya kan? Ketika kita sakit tetap harus sholat. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring ya cukup dengan isyarat mata. Saking wajibnya sholat, orang yang melaksanakan sholat dan hanya puasa Ramadan itu, kata Rasulullah, dan tidak melakukan hal-hal yang lain, sunnah-sunnah yang lain, kata Rasulullah, bisa masuk surga. Nah, cuman wa halal tuh al halal, dan aku melakukan sesuatu yang memang. Ibu-ibu kenapa kan di sini aja langsung masuk ke sini? Kenapa ibu-ibu di situ? Oh, lagi nunggu. Wa halal tuh, dan hanya melakukan sesuatu yang menurut syariat halal. Nah, seperti itu. Jadi orang soleh itu melakukan wajibnya itu bukan hanya wajib sebenarnya sih. Bukan kewajiban hanya sholat dan puasa saja, itu kan zuhir. Ada kewajiban yang lebih penting lagi, yaitu kewajiban batin. Kewajiban batin terhadap Allah apa? Contohnya kita harus ridho dengan takdir, itu wajib. Yang kedua, kita harus bersyukur, itu juga wajib. Nah, jadi kewajiban itu, ya kan, enggak hanya dalam bentuk yang zohir saja terhadap orang lain. Apa kewajibannya dan keharamannya? Wajib kita menutup aib, itu kewajiban kita.
wajib juga menunaikan hak-haknya ke orang lain. Contohnya anak, istri, haknya kita kasih nafkah, wajib. Jadi kewajiban secara batin. Terus kepada tetangga juga sama. Kewajibannya kita harus berbuat baik terhadap tetangga. Yang diharamkannya contohnya mencela, contohnya merugikan atau mengganggu. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang justru yang beratnya di sini. Ya kan? Kalau tadi itu sholat dan Ramadan, yaitu yang wajib yang yang fisik. Tapi wa halal tu al halal, dan aku hanya melakukan yang halal, ya, dan menjauhi yang haram. Menjauhi yang haram itu kan nggak hanya kita nggak boleh makan babi saja, enggak. Kita menjauhi larangan, menjauhi hal-hal yang haram itu nggak hanya menjauhi makan babi, ya kan, makan daging babi atau minuman keras, bukan itu saja. Ngomongin orang juga haram secara batin, ya kan? Menggibah orang juga haram. Terus memfitnah juga haram. Nah, itu secara batin. Jadi, nah, kalau kita meninggalkan yang haram-haram tadi, ya kan, baik secara zahir maupun secara batin, dan hanya mendirikan sholat dan puasa, maka Rasulullah mengatakan bahwa ia akan masuk surga, walaupun tanpa hal-hal yang sifatnya sunnah, contohnya sodakoh, ya, atau puasa sunnah. Nah, itu enggak itu lebih baik, cuman syaratnya yang penting itu yang fardunya dulu, itu yang puasa dan sholat dan puasa, seperti itu. Iza sholaitu al maktubat, ya, wa Ramadan wa halal tu riba wa harim tu halal itiqad haram tu walam yazkur zakah. Nah, sekarang siapa yang masuk surga? Secara umum orang yang beriman itu pasti masuk surga, walaupun dosanya sebesar apapun. Orang yang beriman itu akan masuk surga, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang banyak. Tapi prosesnya, ujungnya, artinya sebelum masuk surga dia dimasukin ke oven dulu, dicuci dulu. Makanya namanya jahanamiyun. Jadi di surga itu alumni jahanam, alumni neraka jahanam nanti. Yang terakhir itu kalau nggak salah siapa ya, yang terakhir itu Yamanan itu, dia paling terakhir dipanggil dari neraka untuk masuk surga itu, seperti itu. Nah, itu siapa ya itu. Jadi semua orang yang beriman, apapun yang dia lakukan, kesalahan apapun, dia akan masuk surga. Nah, sebaliknya orang kafir, sebaik apapun orang kafir, maupun melakukan kebaikan sebesar gunung Uhud juga, kalau dia kafir tetap nggak bakal masuk surga, gitu. Jadi itu di sini kan. Jadi katanya, nah, bagaimana kalau orang yang dosanya besar? Yang dosanya besar, contohnya kita durhaka kepada orang tua. Nah, itu ya, itu bagaimana kehendak Allah.
semuanya diserahkan kepada Allah, ya kan? Wa insya azabahu finnar summa akhrajahu minha wa adkhalul jannah. Jika Allah berkehendak memasukkan orang itu ke neraka, terus dia diangkat ke surga, nah itu terserah Allah, masya Allah. Atau bisa saja dimaafkan, masukkan ke surga, seperti itu. Jadi di sini bahwa orang yang melakukan dosa besar tanpa taubat nanti itu terserah Allah. Kan ada di sini kan katanya kan udah gampang, nggak apa-apa berdoa kita banyak dosa, gampang katanya Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun, cuman lihat ujungnya, innallaha yaghfiru may yasha. Allah hanya mengampuni yang Dia kehendakin. Walaupun Maha Pengampun, tapi kalau Allah nggak mengampuni kan itu loh susahnya itu. Orang katanya ya Allah gampang, nggak apa-apa kita berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Iya Maha Pengampun, tapi ujungnya mayasa. Orang-orang yang dikehendaki Allah, walaupun Maha Pengampun, kalau kita Allah nggak menghendaki kita diampuni, tetap saja. Jadi itu ya ujungnya itu, syaratnya itu harus ingat, harus yang dikehendaki Allah yang diampunin itu. Katanya semua dosa pasti diampunin, iya diampunin, tapi kalau Allah berkehendak. Wala yukhlidu finnar ahadun mata mu'minan walau amila jamil ma'asi, katanya kan, bahwa tidak akan kekal di neraka ya, seseorang yang mati dalam keadaan mukmin walaupun banyak melakukan maksiat. Kama annahu la yudkhilul jannah, sebagaimana orang yang kafir tidak pernah akan masuk surga walaupun dia melakukan banyak kebaikan. Seperti itu. Wa amma sabata fil hadis sahihah man anna ba'dal kabair yamnaul jannah. Tapi ada hadis-hadis lain yang sahih yang melarang orang untuk masuk surga. Contohnya orang yang memutus silaturahmi, yang memecah belah, itu orang yang nggak bakal masuk surga. Seperti itu. Di sini hadisnya la yadkhulul jannah qati'un. Katanya kan Rasulullah pernah bersabda ya, an Sayyidina Jabir Ibni Mut'am radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Itu hadis sahih. Ada juga hadis la yadkhulul jannah mutakabbir. Orang tidak akan masuk surga orang yang sombong. Orang yang sombong nggak bakal masuk surga, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Dia udah merebut sifat Allah. Makanya orang yang minum minuman keras, minuman khamar, orang yang minum minuman keras, yang mabok, sama orang yang sombong, dosanya besaran orang yang sombong. Karena dosa minuman keras itu hanya karena nafsu, ya kan? Hanya karena nafsu, dan itu hanya tidak melawan tabiat kemanusiaan. Tapi kalau sombong itu udah rububiyah, ya kan? Merebut sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dosanya langsung ke Allah, merebut hak Allah. Jadi makanya ngeri, nggak usah sombong. Dan sombong itu, kalau sombong karena kekayaan, kamu contohnya di sini siapa yang paling kaya? Pak Dian contohnya kaya. Pak Dian kaya, sombong. Nah itu ya dosa lah Pak Dian. Tapi kalau dosanya saya soleh, saya rajin sholat,
Saya haji 10 kali, sombong. Dosanya lebih gede karena kesombongannya membawa agama. Nah, itu kalau orang sombong karena kekayaan, dosanya nggak begitu gede. Karena yang disombongkan bukan sesuatu yang memang sesuatu yang memang diserahkan ke manusia, kekayaan. Tapi kalau kesombongan itu karena ibadah itu kan hanya untuk Allah. Kita sombongkan, kita gunakan untuk mencari dunia. Nah, itu bahayanya. Makanya di sini ada caranya bagaimana supaya kita tidak sombong terhadap amal perbuatan kita. Sahabat Rasulullah, la yadkhulul ahad amaluhul jannah, ya. Nah, di sini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak masuk surga karena perbuatan baiknya. Orang masuk surga bukan karena kebaikannya. Terus para sahabat nanya, apa baginda juga begitu? Masuk surga bukan karena kebaikan baginda? Ya, wala anak. Saya juga begitu. Saya masuk surga karena kerahmatan dan fadlan minallah. Bukan karena kebaikan kita masuk surga, karena bukan amal perbuatan kita, tapi karena kerahiman dan kepemurahan dan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena orang beramal, oke lah kita beramal soleh. Kalau amal solehnya nggak diterima oleh Allah, kan sia-sia. Terus untuk menerima dan nggak menerima itu kan hak prerogatif Allah. Nah, berarti kan kita bergantung kepada Allah. Kita sholat puasa tiap hari, puasa sunnah, puasa ini tiap hari. Nggak jaminan kita masuk surga kalau nggak diterima oleh Allah. Menerima dan nggak menerima itu kan hak prerogatif Allah dan kerahman kerahiman Allah. Jadi bi'anna al-amal allazi yakunu sababan lihul jannah innama huwa al-maqbul la ghairu. Dan amal yang yang bisa membawa masuk ke surga itu amal yang diterima. Dan diterima enggak diterimanya kan gimana Allah? Berarti kan memang kerahiman Allah bukan karena amalnya. Seperti itu. Karena itu jadi bahwa perbuatan kita itu makanya jangan terlalu bangga. Akhirnya kan kita nggak bangga dengan perbuatan kita, dengan amal soleh kita nggak bangga, karena yang membuat kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah bukan karena amal kita. Ini ada cerita yang biasa sering dikatakan di sini, anna ba'da ubad Bani Israel, pada seorang hamba pada zaman Bani Israel itu tinggal di suatu gurun yang kerjaannya ibadah terus. Akhirnya Allah menumbuhkan pepohonan dan menyuburkan tanahnya sehingga dia senang beribadah. Sampai 500 tahun. Kalau dulu kan umat Nabi Musa itu kan 500 tahun dia beribadah terus. Akhirnya minta Israel, Allah mengutus Israel untuk mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya dia dalam keadaan sujud. Terus dicabut. Udah, kabarkan kepada ahli ibadah itu bahwa dia nanti setelah kiamat akan masuk surga. Kalau buat Nabi Musa kan terakhir kan, setelah umat Rasulullah dulu baru dia masuk, baru umat Nabi Musa. Kalau kita kan duluan. Nah, setelah kiamat kata malaikat, kamu akan masuk surga. Terus
karena rahmat Allah, kata malaikat. Dia protes, oh saya masuk surga bukan karena rahmat Allah, karena amal ibadah saya, gitu kan, sombong. Saya masuk surga, saya masuk surga itu bukan karena apa namanya rahmat Allah, tapi karena perbuatan amal ibadah saya. Oke, ya kan? Akhirnya ngadu kepada Allah, akhirnya ditimbang. Oke, sekarang antara ibadah yang kamu selama 500 tahun dengan nilai nikmat mata yang aku berikan kepada Allah, ditimbang mana? Seperti itu. Mana mahalnya ibadah kamu dengan mata yang kami berikan kepada kamu? Seperti itu. Akhirnya nggak seberapa. Dia mengakui bahwa apa namanya, ya kalau begitu bahwa kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Mau sampai 500 tahun juga kan, apalagi kita cuma hanya 60. Itu baliknya pas 20, berarti 40. Belum yang belang-belangnya. Paling berapa gitu kan, dibandingin apa namanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah itu, jadi ini salah satu untuk menghindarkan kita dari merasa sombong karena beramal, merasa pede, ya, merasa pede dengan amal ibadah kita.